Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat semua, kali ini saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita yang hot. Kali ini benar-benar hot. Kalau makanan itu level 10. Level 10 hot. Dan ini adalah video saya kedua di hari ini. Di hari Selasa. Oke. Kemarin saya sudah muncul dengan baju merah. Kali ini baju merah lagi. Seperti yang saya katakan, inilah mungkin yang paling hot dari semua video berbaju merah. Kenapa saya katakan demikian? Begini. Ternyata kemarin video saya yang memakai baju merah ditonton sama Pak Tonggam. Ditonton sama Pak Tonggam. Ya, karena kami sering berkomunikasi lah ya. Ditonton sama Pak Tonggam. Akhirnya Pak Tonggam kesel gitu ya. Dia posting di Instagramnya. Anda bisa lihat di sini. Dia posting di Instagramnya. Anda lihat tuh di pojok kiri atas dari itu adalah bagian dari video saya. Oke? Bagian dari video saya. Kemudian Anda bisa masuk kok ke Instagramnya Pak Tonggam itu ya. Anda klik saja di situ yang pojok kiri atasnya di situ ya. Besok di posisi mana saya nggak tahu. Tergantung Pak Tonggam ada posting lagi atau tidak. Nah, kalau Anda klik maka akan keluar gambar ini. Nah, ini adalah bagian dari video saya yang dipenggal oleh Pak Tonggam, yang di screenshot lah sama Pak Tonggam, ya kan? Anda lihat di situ, Pak Tonggam komentarnya apa dari kontennya dia? Dia bilang, Bapak dan Ibu anggota VTube. Jadi ini dikhususkan kepada anggota VTube, ya. Kan belum tentu semua anggota VTube follow akun Instagramnya Pak Tonggam. Jadi anggap saja saya perpanjangan tangan Pak Tonggam melalui channel saya ini juga mengabarkan kepada Anda para pemain VTube. Nah, bagi Anda yang mengenal pemain VTube lain yang takutnya tidak mendengar berita ini, Anda boleh share supaya kebohongan-kebohongan manajemen VTube selama ini bisa mereka dengar. Oke, karena video channel saya ini hari ini akan membahas kebohongan manajemen VTube yang dibongkar oleh Pak Tonggam. Oke, bukan oleh saya. Meskipun saya sudah sering bicara, orang banyak yang nggak percaya. Nah, sekarang dari mulut Pak Tonggam. Ulang lagi saya baca, Bapak dan Ibu anggota VTube, saya melihat banyak sekali komentar yang tidak. Nah, terus ada more. Nah, kita lihat dah nih yang lebih detailnya. Apa nih yang Pak Tonggam bilang? Di sini, sekali lagi. Bapak dan Ibu anggota VTube, saya melihat banyak sekali komentar yang tidak benar kepada Satgas Waspada Investasi mengenai perizinan VTube. Oke, sampai sini dulu nih ya. Hati-hati kepada Ade Manja, ya, kura-kura ninja, dan siapapun itu yang selalu nyindir-nyindir regulator gitu ya. Ya, siap-siap juga nanti Anda akan disomasi juga ya. Karena di sini dikatakan banyak komentar yang tidak benar kepada Satgas Waspada Investasi mengenai perizinan VTube. Dikatakan di sini, saya perlu meluruskan pemahaman Bapak dan Ibu yang keliru mengenai Satgas Waspada Investasi. 1. Sampai saat ini kami belum memperoleh pemberitahuan dari pengurus VTube mengenai penyelesaian rekomendasi Satgas Waspada Investasi. Nah lo, artinya yang dari akhir Februari Pak Tonggam bilang ada 5 syarat gitu ya. Ya, taulah menertibkan komunitas, tidak boleh ada referral, tidak boleh ada fast track, tidak boleh ada jual VIP dan segala macam. VIP itu harus dibeli perusahaan dan segala macam, ada 5 itu. Dikatakan di poin 1 ini bahwa sampai saat ini kami, dalam hal ini SWI yang diwakili oleh Pak Tonggam sebagai ketuanya, belum
memperoleh pemberitahuan dari pengurus VTube mengenai penyelesaian rekomendasi Satgas Waspada Investasi. Jadi rekomendasi yang sudah dikasih oleh Satgas Waspada Investasi yang sebenarnya juga sudah dari Juli tahun 2020 yang kemudian karena dihajar, diblok, kemudian diturunkan dari Play Store dan diminta dengan tegas penuhi ini 5 syarat gitu ya. Ternyata tidak juga diselesaikan. Kira-kira itu inti nomor 1. Jadi, Anda lihat dong. Jadi selama ini kalau Wilbert bilang sudah 99% legal. Cuman satu masalah maintenance-nya. Ngibul kan? Kalau dia bilang 99 sudah legal, cuman satu maintenance, artinya sudah selesai semua dong. Ngibul ya. Tinggal yang satu itu cuman maintenance. Maksudnya masalah teknis. Ngibul kan? Tunggu sebentar lagi kami akan diterima. Kata siapa? Kata Jack Guy itu di bulan Maret ya. Kemudian ya begitu teruslah. Nih kami sudah dapat nih ya Wilbert sama Noval kalau nggak salah. Nih di tablet nih. Ini sudah ada surat dari OJK. Cipwa mana? Nah kemudian kami akan memasuki masa pengaktifan PSE. Ya PSE bukan izin. Itu kan sudah saya bahas. Kemudian sabar. Tinggal setengah langkah lagi. Di sini terbukti ya apa yang saya prediksikan selama ini benar. Itu cuma dari kibul ke kibul, dari cipwa ke cipwa. Jelas di sini nomor 1 sampai saat ini kami dalam hal ini SWI belum memperoleh pemberitahuan mampus nggak lo dari pengurus VTube mengenai penyelesaian. Jadi sudah dikasih rekomendasinya nggak diselesaikan. Gila ini. Ini gila banget. Oke? Sudah mulai nangkap ya? Jadi benar kan yang saya bilang dari bohong ke bohong, cipwa ke cipwa. Ya? Makanya silakan share lah kepada pemain VTube ya kalau masih nggak percaya gitu ya. Ini kata Pak Tonggam sendiri. Nomor 2. Beberapa waktu lalu kami mengundang pengurus VTube untuk menjelaskan perkembangan perizinannya. Namun pengurus VTube tidak hadir. Nah, di video kemarin saya ada satu screen gitu ya yang bilang sabar ini kan lagi lebaran lagi nunggu giliran. Terakhir info yang saya terima itu mula-mula katanya yang buat itu Yunita Atmojo kemudian dikopas gitu ya dikopi-kopi oleh leader lain dikasih ke semua member ya. Anda baca aja lah atau Anda dengar lagi konten saya yang kemarin yang berbaju merah itu dikatakan ini sudah lebaran tapi minimum sesudah lebaran lah tinggal tunggu approval kok katanya. Cipwa kan? Cipwa banget karena di sini malah Pak Tonggam bilang dia mengundang pengurus VTube untuk menjelaskan perkembangannya lo gimana nih. Tapi nggak pernah hadir. Nah lu. Waduh bener-bener dan keterlaluan. Itu nomor 2 ya. Nomor 3. Kami sudah sampaikan kepada pengurus VTube bahwa VTube harus mengubah model bisnisnya menjadi hanya murni periklanan. Nah, di mana masyarakat mendapatkan uang dari menonton iklan tanpa ada pembayaran poin, mampus lo. Atau fast track, mampus lo. Jadi dengan kata lain tidak boleh lagi beli VIP. Kan yang beredar sebelum tenang berganti nama menjadi ad 1, ad 2 dan seterusnya lah itu cipwa lah. Dulu kan ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia bilang ada ad 1, ad 2, ad 3, ad 4, 5 dan 6. Bohong. Karena di sini dibilang jelas Pak Tonggam menegaskan kembali harus bisa nonton iklan tanpa ada pembayaran poin atau fast track. Kemudian apabila VTube masih melakukan kegiatan seperti sekarang yaitu ada fast track, ada misi, ada ranking, ada bintang yang meminta masyarakat membayar dengan poin, maka tidak mungkin dapat dinormalisasi. Karena kegiatan tersebut melanggar peraturan. VTube sebagai penyedia jasa periklanan diminta hanya beroperasi tanpa syarat member membayar alias gratis. Jadi kalau ada member VTube, nanti kan saya sudah bilang berkali-kali. VTube kalaupun dapat legalisasi binatangnya berbeda. Apa itu yang saya maksud binatangnya berbeda? Ya ini ada orang masuk, ya masuk aja, nggak keluar uang sepeser pun, cuman klik-klik apa tuh iklan apa UMKM. Iya, jadi uang yang dia dapat dari iklan UMKM berapa dibagi kepada orang yang nonton. Nah ini juga lucu sebenarnya.
iklan UMKM. Artinya dia nggak pede dapat iklan dari perusahaan-perusahaan besar. Karena sudah saya bahas juga iklan yang dulu ada Nike, kali mungkinnya KFC, Mercedes-Benz dan lain-lain. Itu iklan cuman boleh Kopas gitu. Kan sudah dibantah oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Makanya dia nggak bisa dapat iklan dari perusahaan besar. Yang diincar itu UMKM. Pertanyaannya UMKM mana yang mau iklan di YouTube? Sudah saya bahas juga kan. Nah sekarang dikatakan kalau orang mau jadi member VTube sama sekali tidak bayar. Pokoknya dia datang login nonton bayar. Persis seperti kayak apa ya, snack video, seperti TikTok atau TikTok Lite sekarang yang lagi promo, seperti Hello, nonton dapat poin, tapi tidak berbayar. Mampu? Nggak bisa coy, nggak bisa. Karena saya nggak yakin dia bisa dapat iklan banyak. Kemudian belum lagi kewajiban VP yang sekarang itu harus dibeli. Mampus bener. Kemudian 4, apabila ada permasalahan mengenai VTube, Bapak dan Ibu agar tanya ke pengurus VTube. Jangan ke Satgas Waspada Investasi karena salah sasaran. Satgas Waspada Investasi selalu terbuka kepada semua pihak. Tidak ada istilah antrian dalam penyelesaian investasi ilegal. Jadi berita yang disebarkan oleh leader-leader yang saya dengar katanya awalnya dari Ibu Yunita bahwa ada antrian nih, masih menunggu nih karena lebaran nih, jadi sedikit nih belum bisa masuk nih, nantilah mudah-mudahan setelah lebaran. Bohong. Pak Tonggam yang bilang, ya kan, Satgas Waspada Investasi selalu terbuka kepada semua pihak. Tidak ada istilah antrian dalam penyelesaian investasi ilegal. Sepanjang telah sesuai dengan peraturan, maka Satgas Waspada Investasi akan melakukan normalisasi. Jadi, bohong itu yang orang-orang bilang Satgas Waspada Investasi mempersulit proses normalisasi. Dan tidak ada tuh proses antrian. Dia aja diundang nggak pernah datang. Sudah jelas bohongnya di mana. Oke? 5. Kami menemukan adanya postingan pengancaman yang dilakukan oleh saudara Hani dengan nomor telepon 0813-1508-7143 di grup WA Diamond Club VTube dengan kalimat, nanti kalau habis lebaran gak juga di approval, kita bikin barbecue itu Tonggam guys. Ya kan? Pak Tonggam marah nih, dia bilang, saya ingatkan saudara Hani untuk segera menghapus postingan tersebut dalam waktu 1x24 jam apabila tidak ingin berurusan dengan kepolisian. Mampus lu. Marah ini Pak Tonggam. Ini kena undang-undang ITE nih. Ya, masing banyak ini Pak Tonggam minta supaya dihapus dalam waktu 1x24 jam. Sok ngancem-ngancem ini. Ya kan? Bener kan saya bilang? Janganlah sok ngancem-ngancem pejabat negara. Aduh, itu baru kemarin saya bicarakan. Ya, berarti manjur kan apa yang saya prediksikan, apa yang saya utarakan. Manjur banget. Terakhir, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga mengerti duduk permasalahannya dan dapat memahami kepada siapa bertanya mengenai permasalahan VTube. Tanya gitu lu sama lu punya leader, tanya itu sama lu punya manajemen. Jangan lu salahin SWI, jangan ngomong regulator lah mesti diganti. Ya siap-siap aja tuh yang sudah bikin konten mengenai ganti regulator ya tuh seperti menyindir-nyindir apa SWI. Nah rasain. Nah Pak Tonggam sudah mulai marah ini. Marah banget. Jadi jelas ya, yang selama ini saya katakan bahwa manajemen dan leader VTube selalu berbohong, terbukti. Jadi bukan hanya analisa atau apa, terbukti. Dan yang bicara ini adalah SWI, yaitu ketuanya sendiri, Pak Tonggam Lumban Tobing. Oke? Masih nggak percaya? Saya heran deh ya. Kalau Anda masih nggak percaya sama ini, Anda bisa baca sendiri Instagramnya. Ya siapa tahu nih saya bikin bohong-bohongan gitu. Anda bisa masuk kok ke Instagramnya Pak Tonggam, baca sendiri ya kan? Oke? Jadi sekian saja bahasan saya mengenai kebohongan manajemen VTube yang dibongkar oleh Pak Tonggam sekaligus membalas ancaman saudara Hani yang mau membarbecue atau mau membakar Pak Tonggam. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi para pemain VTube lainnya agar tidak sembarangan menyalahi atau menyalahkan maksud saya pihak SWI ketimbang Anda uber manajemen VTube Anda. Oke? Pesan saya,
jangan jadi bebek dungu halu dan idiot. Oke, kemarin kan saya sudah punya pantun. Doa ibu sepanjang jalan, jangan halu menonton iklan. Rumah gubuk, rumah reot, jangan jadi bebek dungu halu dan idiot. Oke, jangan jadi bebek dungu halu dan idiot. Oke, jelas kan? Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.